Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang gurah hidung, tentang dari teman-teman kader Jinu dan juga dari yang lainnya, di mana kader-kader Jinu itu juga sebagian ada yang lupa kegunaan dari gurah hidung ini. Diantaranya adalah untuk pernapasan, juga bisa mengobati semacam pilek, juga ada yang sesak napas ya. Kalau misalkan penyakit paru-paru, insya Allah bisa disembuhkan dengan gurah hidung. Dan obat yang kami gunakan ini langsung dari Jihnu Pusat Pesantren Ismul Haq Mojokerto. Ini sudah tidak diragukan lagi tentang khasiatnya dan juga tidak menimbulkan efek samping. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama yang harus disiapkan oleh tabib atau yang mengobati itu adalah masker dan juga sarung tangan untuk perlindungan badan. Mana perlindungan badan ini yang disebut masker gaib, kita menggunakan doa-doa khusus dan pakai jurus. Untuk yang selain dari kader Jihnu ya, karena saya punya beberapa anak didik yang lain selain dari kader Jihnu juga yang bisa menggunakan beberapa masker doa ya, akan hijib nasor dan hijib-hijib yang lainnya, atau bisa juga menggunakan zikir wirid Nusantara, diantaranya ada ulu berga, itu untuk tujuannya untuk perlindungan diri, karena dia khawatirkan si pasien sedang kita gurah ini juga dia membawa virus penyakit ya, supaya tidak tertular kepada kita, maka kita gunakan dua metode. Yang pertama adalah yang disebut masker gaib, yaitu doa yang untuk perlindungan diri. Kita penting itu doa untuk perlindungan diri, diantaranya ada hijib dan sebagainya. Juga kita gunakan yang aslinya, yaitu masker sungguhan ya, masker sungguhan kita gunakan masker. Jangan lupa pakai sarung tangan juga ya, sarung tangan. Kebetulan saya sarung tangannya lagi tidak ada, hanya ada masker ya, kita pakai masker seperti ini, pakai masker. Kemudian kita tanya nama, Mas, namanya siapa? Aldi Sehan ya. Aldi Sehan ini kita bacakan doa juga ya untuk pasiennya. Doanya terserah kita, apa yang kita miliki dari guru-guru kita. Kalau dari istilahnya guru kita ada doa-doa khusus ya, kita bacakan ya, supaya tujuannya kita berdoa agar kalau misalkan dia punya penyakit, misalkan dia punya keinginan, ada pasien yang dia tujuannya ini gurah hidung ini tujuannya adalah dia ingin suaranya bagus gitu kan ya, misalkan dia seorang penyanyi, nyanyinya ingin suaranya merdu didengar ya, kita bacakan doa ya, tujuannya supaya dihasilkan oleh Allah, yaitu dia supaya suaranya merdu bagus gitu ya. Kita kan ada kori gitu kan, kita doakan supaya si kori ini juga suaranya bagus. Ada yang memang dia ada penyakit, misalkan sering sesak napas dan sebagainya, maka kita doakan orang tersebut ya, si pasien ini supaya sembuh dari sakitnya. Doa silakan dipilih doa yang mana saja. Kalau dari saya pribadi ya, maksudnya anak-anak didik saya boleh menggunakan itu asma bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca doanya Allah ini as'aluka dan seterusnya, yang mana asma bismillah ini secara sanad ada dari dua ya, dari almarhum guru saya. Kalau dari NU-nya yaitu dari Baki Haji Tobari Asadzeli, yaitu selaku wakil ketua LD PBNU Pusat. Kita bisa gunakan asma bismillah, tujuan untuk kesembuhan, atau yang mana saja silahkan ya, tapi yang utama yang tentu yang bersanad ke guru-guru yang kita percaya. Kemudian kita bacakan istighfar ya, bareng-bareng atau kita bimbing, karena boleh jadi penyakit yang ada pada diri seseorang itu diakibatkan dari dosanya sendiri. Perlu kita ingat bahwa kita hanya bersyariat, kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita baca istighfar, kita contoh begini ya, tadi itu sudah tanya nama, kita bacakan doa, baca Fatihah ya. Baca Fatihah, setelah baca Fatihah
Kemudian kita tuntun pasien baca istighfar. Nah, bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minta dalam hati supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dalam hati supaya diluluskan, dihasilkan maksud. Misalnya kalau maksudnya tadi itu apa, ingin suaranya merdu misalnya, tergantung maksudnya apa ya gitu ya. Nah, kemudian ini jangan lupa ya, tadi saya karena ini tidak ada ya, pakai sarung tangan, juga pakai masker. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama hidung sebelah kanan ya, hidung sebelah kanan dulu, karena sunnah ya, sunnah kalau melakukan suatu kebaikan itu dari sebelah kanan. Kanan 1, 2, 3, 4, 5 tetes. Kemudian yang kiri, misalkan ininya juga dia jangan, napasnya itu jangan dari hidung dulu, jadi dari mulut dulu, ini dibuka dulu ya. Ini tadi dibuka dulu baru tetes. Teteskan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari mulut ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita pijit ya, biarkan dulu sejenak, dia tetap napas dari ini, dari mulut ya, dari mulut. Kemudian disuruh balik ya, suruh balik supaya ini keluar ininya apa, dahak segala macam, kotor-kotor dan segala macamnya. Contoh kita jadi itu hasil pegang ininya, jadi dikeluarkan. Boleh di sini disediakan plastik ya, plastik untuk membuang kotoran. Mungkin seperti itu ya tata caranya untuk sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Allahumma biqilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.